bersama Anggun Bakti. Kali ini aku udah bersama dengan 3 pria tampan. Perkenalkan diri dulu deh, kalian tuh siapa dan namanya siapa? Halo, nama aku Ahmad Faisal. Asal aku dari Jakarta. Ya, dari Jakarta sih. Ya, gue juga sama nih dari Jakarta juga. Nama gue Muhammad Rusdi Muzakir, panggilan imutnya Budi biasanya. Oke, kalau gue nih Jabar Maulana, tapi orang-orang sering memanggilnya Jamet gitu. Kamu dari Jawa? Enggak, Oh gitu. cuma akrab aja. Cuma akrab Iya, aja gitu oke. ya. Mungkin kalau tahu alay jadi dibilangnya Jawa. Bukan alay, kan gue terlihat keren gitu. Oh. Nggak boleh. Jadi ketiga pria tampan ini adalah mahasiswa yang belajar di Tunisia. Kalian kuliah di mana sih sekarang? Kuliah di Jamia Zaituna, kampus Zaituna. Oh, tiga-tiganya nih sama ya? Iya. Udah berapa tahun kuliah di sini? Baru 2 tahun sih. Baru 2 tahun. Itu tuh kampus Islam ya? Kak? Kampus Islam tertua di Afrika. Wow. Dunia kok? Di Iya kan di dunia. dunia. Iya. Di dunia. Di dunia tuh. Jadi recommended nggak sih buat belajar Islam di sini? Recommended Kak. Kalau dari segi metode pembelajaran karena sangat berbeda dengan sekolah-sekolah Islam lainnya, mungkin kayak di Indonesia atau di sekolah-sekolah luar negeri lainnya. Itu di Zaituna itu kita punya metode sendiri dalam segi pembelajaran. Jadi selesai. Jadi kalau yang mau dan tertarik buat belajar Islam bisa tanya-tanya ke kakak-kakak yang di sini. Mungkin nanti aku tulis Ntar Instagramnya. Instagramnya atau bisa tanya langsung ke PP Indonesia. Oke, aku nggak akan membahas soal kuliah di sini. Yang aku bahas adalah jadi ketiga orang ini itu punya bisnis lucu banget. Itu bisnisnya apa namanya kalau bisa dikasih tahu? Nama bisnisnya adalah Warpat singkatannya. Singkatan apa tuh? Singkatannya adalah warung apartemen. Yo. Coba bisa dijelasin warpat tuh asal muasalnya kayak apa gitu. Oke, jadi sebenarnya sejarahnya Warpat itu kan artinya warung apartemen. Dan kita bertiga kan pindah sini. Sebenarnya harga apartemen ini ya bisa dibilang mahal lah. Makanya kita harus survive dengan harga yang segitu. Ya kita harus usaha walaupun orang tua kita mengirimi kita uang, tapi kan kita harus lebih lagi gitu. Entah itu untuk uang jajan, uang rokok, uang kopi lah segala macem, uang kertas buat belajar gitu kan. Waduh. Gitu. Terus akhirnya gue sendiri punya pemikiran harus beda dari bisnis yang lain kayak gitu. Ya contohnya kan kita ya dengan tempat yang segini, gimana caranya anak-anak mahasiswa Indonesia itu bisa datang sini gitu. Saling menjaga solidaritas antara orang Indonesia juga sih sebenarnya. Dan rasa kangen Indonesia itu ada di sini sebenarnya, makanan-makanannya kayak gitu. Jadi warung apartemen ini Udah berjalan seminggu. Oh, udah berjalan baru seminggu masih Seminggu anget-angetnya. masih anget. Masih anget banget gitu. Nuansanya tuh kayak warteg di-upgrade dengan suasana apartemen. Jadi makanannya tuh sangat merakyat. Bisa dijelaskan menunya kayak apa, Pak? Kalau buat menu dari Warpat sendiri itu kita banyak banget variannya tuh dari menu-menunya. Soalnya kita sesuai juga nih sama budget mahasiswa, kira-kira semana ya kayak gitu. Karena mereka juga mahasiswa ya, Iya. jadi tahu. Terus juga kita masak menu-menu Indonesia, nggak yang ribet-ribet, yang mungkin barangnya yang bisa ditemukan di sini aja kan. Oh Kayak gitu. Kayak- Emang bahan-bahan Indonesia apa yang susah di sini? kayak ini kan, kayak lengkuas atau serai atau daun salam itu kan kita pengen buat nasi uduk tapi nggak bisa karena nggak ada bahannya dan nggak bisa diganti juga. Oh gitu. Iya, Oh kan? jadi kayak nasi uduk tuh nggak bisa ya Nggak kalau kita bisa, nggak punya kan? serai atau apa? Iya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada masakan nih yang bisa kalian siasatin tuh misalkan apa diganti apa tuh biasanya kalian ganti dengan apa? Ya kalau mungkin kalau lengkuas itu bisa diganti sama jahe kayak gitu kan. Kalau jahe masih ditemuin di sini tapi mungkin harganya lebih mahal. Oh gitu. Iya. Jadi irit ya. Iya. Nah menu-menu di warteg unggulannya apa dibanding sama kebetulan ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa di sini tuh cukup kreatif. Mereka punya bisnis semacam PO makanan Indonesia. Cuman yang pengen gue tahu tuh apa sih perbedaan sama PO-PO anak mahasiswa yang lain dengan warteg? Kalau perbedaan antara PO-PO yang lain sama Warpat itu kalau dari segi PO itu dijelasin dulu. Oh iya, PO itu pre-order. maksudnya apa? PO tuh pre-order Pak. Nanti Ya, viewers bisa nih pada dibahas, nanya. ya. Nanti saya tulis Nah, PO apa? Ini kan ada yang salah nyebut. Jadi PO itu kan pre-order makanan gitu ya. Kalau di sini
mungkin kalau dari segi lauk itu nggak beda jauh sama yang lain Kak, sama usaha-usaha teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain. Tapi di sini kalau mereka menyediakannya makan di rumah masing-masing gitu Kak, jadi dibungkus amporte ya kalau bahasa sini. Bahasanya amporte. Tapi kalau kita di sini menyediakan dengan suasana warteg, jadi kita nasinya prasmanan ngambil sendiri, lauknya sesuai budget, misalkan 3 dinar atau 4 dinar, lauknya kita sesuaiin, satu ayamnya satu potong aja kayak gitu Kak. Waduh, nah setahu gue nih, gue karena dulu anak mahasiswa dan ngekos juga kan, kalau di warteg itu kayak kita mau ngambil berapapun, yang dihitung tuh bukan banyaknya, cuman itemnya. Nah kalau kalian sistem tahu harga tuh gimana caranya? Kita Dari kalau banyaknya atau itemnya yang kalian hitung? Kalau dari kita nggak hitung, kita hitung dari item juga Kak, tapi kita juga nentuin porsi minimalnya gitu, kayak satu porsi kayak gitu. Porsinya segini. Kalau nasi bebas, kita mau nambah, iya kalau mau nambah masih lapar boleh nambah Itu gitu. penting banget ya nasi coy. Cuman di lauknya aja kita taruh satu porsi, misalkan 4 dinar satu ayam gitu. Tapi kalau kita pengen nambah 2 dinar atau tambah berapa dinar, kita tambah lagi lauknya apa gitu, ayamnya kita tambah lagi atau sambelnya kita tambah lagi kayak gitu. Oh, itu menarik sih cukup. Soalnya gue dulu kalau pas lagi ngekos, nasi yang penting porsi cowok coy. Makanan maksudnya kayak mau cuma pakai abon tuh yang penting kenyang. Biasanya yang laki-laki tuh Portugal. Betul. Porsi tukang gali kubur. Kata baru nih, vocabulary. Saya dapat dari meme-meme Instagram. Untuk harga kisaran menu puasa tuh berapa sih? Kalau kisaran harga sih tergantung menu-menu yang udah disediain Kak. Kalau misalkan kita hari ini nyediainnya telur dan sambal, itu paling cuma 3 dinar. Kalau misalkan cuma eskalop, sambal atau lalapan itu naik jadi 3,5. 3,5 masih cuma 500 mili gitu naikin. Terus ada lagi Kak, kalau menu hari ini banget nih. Tadi kita pakai ayam goreng sambal terus lalapan, itu 4 dinar soalnya ayamnya besar. Besar. Oh gitu. Karena ayam juga lumayan mahal Iya. sih di sini ya nggak sih. Bener. Nah terus yang gue bingung adalah nasi di sini tuh kan agak mahal ya. Dan satu bungkus itu kalau nggak salah 1 kilo per kilo hitungannya. Iya. Itu kalian nggak rugi kalau misalkan kayak nggak menaruh kayak ya udah dibatasin kayak mama warteg, walaupun kayak kita boleh nambah juga kayak ditakarin sama mamanya gitu. Ini gimana gitu loh? Kalian ngerasa? Sebenarnya gini, kan ini kan baru seminggu gitu kan. Sebenarnya kita menarik rasa nyaman dari customer dulu sih sebenarnya. Yang pertama itu kan dalam marketing kan kayak gitu. Ya, ketika udah kenyamanan didapat, otomatis kan customer ini membutuhkan. Nah, jadi ini sebagai visi dari misi marketing kayak gitu. Kalau kita udah enak gitu atau gimana, ya nanti dikasih porsinya gitu kan. Oh gitu, ada kemungkinan harganya akan naik atau nggak ke depan? Atau mau dihitung dulu kira-kira misalkan dalam 1 bulan ini apakah untung atau rugi atau gimana? Oh, kalau dari segi naik atau enggaknya gitu ya, kayak itu kita sesuaiin aja sama uang belanja. Apa barang-barang yang dijual sekarang tuh harganya berapa, misalkan harga di pasar naik, kita ikut naik. Ini masnya agak irit ngomongnya. Puasa ya nih, puasa. Ngomong kayak untuk jam bukanya tuh dari jam berapa ke jam berapa sih? Kalau buat jam buka sih habis dari setelah sholat zuhur sampai asar. Di sini sholat zuhur sekarang jam berapa? Kita jam 12:30. Oh gitu, berarti nanti kalau jam di sini kan kayak berputar gitu ya. Jadi kalau lagi musim panas tuh siangnya lebih panjang. Tapi kalau musim dingin akan sama jamnya dipatok setelah jam sholat zuhur. Enggak. Berarti kayak udah dipatok jam sekitar jam setengah satu berarti gitu. Harapan kalian ke depannya nih setelah merasakan menjalankan bisnis ini apa? Harapannya sebenarnya yang pertama ya kembali lagi lah, kita kan manusia yang nggak munafik dengan adanya uang gitu kan. Walaupun uang itu nggak selalu bikin bahagia, tapi karena uang kita bahagia gitu kan. Kontes lah gitu kan. Nah sebenarnya harapan kita ini ya pertama mengurangi bayar harga rumah dari uang dari orang tua pertama itu. Terus yang kedua mungkin menanggapi mahasiswa Indonesia yang kangen dengan masakan Indonesia sebenarnya gitu. Terus yang kedua mungkin dari dua poin dari setiap orang. Boleh dari terus Udi boleh dari. Jamet dulu. Oh jamet dulu. Yang belum ngomong. Gue kayaknya udah banyak bacotnya dari tadi. Sebenarnya harapan yang paling penting sih pelanggan kita puas gitu. Waduh,
pasti. Oh gitu. Terus selain itu? Udah sih. Itu yang paling akhir. Itu aja. Itu yang paling akhir. Nanti tengah-tengahnya belum. Siap aja. Udah gimana nih? Kalau dari saya harapannya sih Kak, biar kedepannya kita nih dari 3 orang ini bisa lebih maju lagi nih, makin semangat lagi untuk lanjutin warpatnya ini. Dan insya Allah mungkin kita udah ada rencana sih Kak, dikit-dikit kayak gitu ya, masih kayak bayang-bayang aja gitu. Mungkin kalau udah modal kita tercukupi segala macam dan juga customer kita pada senang dan makin banyak lagi, mungkin kita bakal sewa ruko Kak gitu. Jadi bawahnya kita buka warung, benar-benar warung, kita jual nasi kayak gitu. Tapi Kayak warteg gitu. bukannya kalau di sini sistem bisnisnya itu ketika lo buka dan lo orang asing, lo harus punya kayak partner orang lokal ya, Iya. Itu orang Tunis. Dan tuh kalau nggak salah sih persenannya kadang besaran orang Tunis padahal lo yang usaha gitu loh. Iya. Nah itu Gimana tuh? kita masih pikir-pikir tuh Kak, kita masih sesuaiin juga gimana nih, itu kan masih bayang-bayangin juga. Tapi ya insya Allah lah Kak, kalau misalkan kan bayangan kita ke depannya orang Indonesia semakin banyak juga di sini. Benar, Jadi benar. nggak ada salahnya gitu kalau kita buka, kita coba dulu, karena belum ada juga nih Kak yang buka warung bener-bener satu toko itu Kak, satu warung. Kalau kayak kebanyakan kan kayak cuma PO gitu kan, atau kayak kita masih di apartemen ini jualannya. Benar-benar. Jadi yang tahu juga cuma orang Indonesia aja Iya ya. benar Kak. Apakah kayak ada rencana untuk menawarkan ke mahasiswa dari negara lain kayak orang Tunis atau apa? Kalau kalian? Kalau ini ya Kak, sebelumnya saya juga punya pengalaman jualan-jualan kayak gini. Masakan Indonesia itu masih laku sama lidah-lidah Malaysia, lidah-lidah Thailand itu masih laku Kak. Asia Tapi Tenggara. kalau Tunis mungkin agak kurang. Oh gitu. Iya. Mereka nggak sukanya di mana dia? Di nasi Kak. Oh iya Kalau betul. konsumsi nasi. Betul. Kita kebalik. Jadi kalau mereka tuh makannya roti, kita makannya nasi. Iya, Iya benar. benar. Iya, jadi ya walaupun pasarannya belum terlalu banyak orang Indonesia atau orang Asia, tapi ya insya Allah lah kalau kedepannya semakin banyak, terus juga yang lain makin percaya, kita juga makin berani ngambil tindakan, berani ngambil barang-barang juga dari Indonesia kayak bumbu masak, kayak gitu-gitu kan. Kalau uangnya kita udah bisa atur lagi, insya Allah lah Kak, kita berani. Amin. Karena for your information juga di sini tuh belum ada restoran Indonesia ya. Iya, itu belum ada. Jadi yang ada tuh restoran Thailand, setahu gue. Iya, Jadi yang restoran nyerempet-nyerempet Thailand dikit lah ya sama Indonesia tuh Thailand kan Iya. ya. Nanti balik apakah mau dilanjutkan di Indonesia atau gimana? Nah, sebenarnya yang kayak gitu-gitu yang kita harus siapin dari sekarang nih kan. Ya, karena kita tahu kan kuliah di sini emang sangat sebentar gitu, 3 tahun atau 4 tahun kelar gitu. Nah, gimana caranya kita harus menjawab masalah-masalah seperti itu. Nah, kita mencari solusi. Sebenarnya awal mula dari sebuah ruko ataupun yang dibangun dari awal yang itu, yang dari pemulanya dulu nih, yang harus giat segala macam. Nanti kalau misalnya kita udah sukses ke depannya, ya mungkin kan bisa diganti gitu dengan giliran, dengan dalam artian kita ada penurunan setelah kita ada lagi kayak gitu. Jadi ke adik-adik kelas yang mungkin bisa melanjuti bisnis ini gitu. Dan di Indonesia ini Nah, Kak. Di Tunisianya. Kalau di Iya. Indonesianya sendiri setelah kalian balik, apakah kalian akan bergabung lagi menjadi satu dan membuat bisnis di Indonesia atau gimana? Oh, Ada Kak. kepikiran nggak kayak gitu? Ada sih. Kayak sayang gitu loh, kayak Iya. kalau cuma terputus sampai tulis aja gitu. Iya. Ada ya. Jadi kalau kita kan sekarang di Indonesia jualan makanan Indonesia. Saya dan Ical juga, Amin Jamin juga pernah ada rencana itu, kita ke Indonesia, kita bawa makanan Tunisia. Ya, simbolis mutualisme. Oh, siap. Terus jualnya di depan Dubes Tunisia kan? Di daerah Kuningan dong ya. Iya. Ya, siapa lagi yang mau beli? Yang makanan dia ada di situ gimana nggak mau? Ya mungkin bisa disponsorin sama dubesnya di sana. Ya pasti taruh tempatnya kan ya nggak mungkin langsung jebrok ya. Jadi kita harus tahu tempat atau wilayah, kayak misalnya teman-teman kita kan banyak nih yang Ciputat gitu, yang di daerah-daerah pendidikan gitu, Ciputat, Jogja atau gimana. Nanti kita cari tempat yang mungkin tempatnya nggak langsung ruko, mungkin di depan Alfamart Kayak atau kedai-kedai gitu biasa kayak ya. kedai-kedai biasa lah yang duduk-duduk kayak di Jogja gitu.
Itu menarik. Pertanyaan berikutnya itu soal modal. Berapa modal yang kalian keluarkan untuk membangun bisnis ini? Nah, jadi sebenarnya kalau modal itu kita awal 20 dinar per orang. Kalau 20 dinar itu teman-teman Indonesia yang nggak tahu itu 100.000. Jadi modalnya kami ini 300.000. Nah, kayak gitu ya emang sangat minim, dan kita juga cari makanan-makanannya itu yang gampang diolah sama master chef. Oh dia Chef jadi dari ini Warpat itu. merupakan founder sekaligus chef dari Warpat, gila terbaik. Dan setiap ada segala macam dari dana itu gimana caranya kita harus manage gitu kan, dan itu ada kesulitannya kan. Kesulitannya apa tuh? Ya, Bisa dijelasin nah. Kang, nih? Jamet gimana? Biasanya kesulitannya sih karena kita baru berjalan seminggu ya Kak. Kita masih kebiasa gitu sama kebiasaan-kebiasaan sebelum kita adain bisnis ini. Kayak misalkan kita sering bangun kesiangan lah, nanti habis bangun tiba-tiba belanja. Jadi kayak keburu-buru gitu, kayak tergesa-gesa gitu. Kurangnya itu sih. Masih kayak di manajemen waktunya yang kesulitan. Terus selama ini kan baru seminggu udah jalan. Sebelum seminggunya itu proses menyiapkan bisnis itu berapa lama sih? Kita waktu awal-awal pindah ke sini pun udah ada pikiran mau buka warpat Kak. Kan kita awal hari pertama pindah ke sini. Saya masuk kamar, buka kulkas, Ical bilang, "Met, patungan 20 dinar mau warpat." Apaan? Kata gue gitu kan. Ya udah gampang nanti. Gitu sih. Oh gitu, jadi awal kalian tuh sebenarnya ditodong sama Ical buat bekerja sama atau gimana? Bukan ditodong. Saya awalnya belum tahu omongan-omongan. Oh gitu. Tapi kan kalau misalkan masalah bisnis kan itu ngaruh juga ke keuangan dia aja, mah iya aja. Nah, modal awal 20 dinar dari setiap arah itu untuk beli apa sih selain bahan makanan? Apakah kalian beli alat masak atau apa? Itu awalnya kita cuma buat beli bahan makanan Kak. Oh jadi Bahan makanan ya paling sehari-hari beras wajib beli 3. Terus sama sesuai menu kita mau belanja apa. Tapi kalau misalkan buat kayak peralatan kayak piring, kayak blender itu kita belinya pakai hasil dari jualannya. Sama lucunya di sini, jadi mereka tuh kerjasama sama anak-anak PP yang lain ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang mau gabung bisnis di mereka, cuman kayak bagi hasil atau gimana sih, sebenarnya lucu banget. Kayak ada teman kita yang menawarkan dirinya untuk buka jasanya dia sendiri untuk beli ke pasar gitu. Oh beli, jadi jasa membeli. Jasa belanja. Kita gaji dia, walaupun gajinya itu dia juga tahu standar kita segini, ya mungkin dia terima, yang penting ada uang rokok, ada uang kopi, aman lah. Aman. Iya Kak, tadi tuh yang tadi Kak Alun bilang juga. Ya jadi di sini kita selain kita buka masakan kita sendiri, jadi kita juga menerima barang-barang produk orang lain gitu, kayak keripik atau apa, itu hasilnya dibagi lah berapa persen gitu lah. Itu biar sama-sama saling menguntungkan. Itu yang paling bagus kayak Itu gitu. paling keren itu sih. Iya. Wah gila, semoga jalan terus amal jariahnya. Terus juga kalian juga kan kayak kerja sama PPI juga bantu-bantu teman juga, semoga dari situ juga kalian selain kayak dapat pahala juga diberkahi lah. Amin. Satu lagi nih, kan kalian masih belajar ya, masih kuliah ya. Apakah bisnis ini tuh mengganggu kuliah kalian atau nggak sih? Kalau sekarang Kalau ini sekarang kan memang lagi pandemi nih, Iya. cuman kan kedepannya pasti kan akan sibuk dengan kuliah, apalagi kuliah di sini kan gak gampang gitu kan. Itu gimana? ya buat nanti setelah pandemi ini, pas kita udah aktif kuliah, insya Allah sih kita yang penting tetap belajar, dan kita sesuaiin Kak porsirnya tuh, kita porsir lagi yang buat belajar waktunya di mana, kapan gitu kan, dan juga waktu untuk kita jualan gitu kan, makan waktu banyak juga tuh buat belanja, buat masak. Mungkin itu belanjanya kita bisa besoknya pulang kuliah belanja gitu, malam bisa nyicil sedikit aja, dan yang penting nggak terlalu capek biar kita bisa belajar juga malamnya. Ke pagi tinggal angetin dikit gitu, atau masak apa-apa yang belum, sekalian berangkat sekolah, nanti pas break kita buka warung jualan kayak gitu. Sebenarnya kita ini sangat menghargai waktu kalau sekarang sambil belajar gitu. Di umur yang kayak gini kan masih muda, mau belajar survive gitu dengan ada mungkin kesulitan ataupun ada kemudahannya gitu kan, jadi kita belajar gitu. Jadi nggak cuma belajar dalam sisi pendidikan, tapi dalam kehidupan kayak gini kan harus kita pelajari sendiri gitu. Benar, mencari uang sendiri itu sulit sih. Terus juga buat tempat strategis kan, misalkan kita pulang kampus nih, orang-orang bakal transit di sini makan. Oh, Kan deket sama kampus nih, orang mampir
terakhir nanti kak ke sini. Jaraknya berapa? Berapa jam? Berapa jam? 3 bulan lah. Oke, ini sekian aja untuk kali ini. Ini seru banget ngomongin soal warung apartemen. Kayaknya nggak tahu ya di negara lain udah ada belum sih? Kalian kenapa tiba-tiba kepikiran? Apakah udah pernah cari tahu soal kayak gini? Nggak. Kayaknya belum sih. Selain belajar untuk manajemen waktu, terus menghasilkan uang sendiri dan belajar kehidupan ya. Ya, salah satunya. Salut banget sama 3 anak ini. Oke, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Aku harap menjadi inspirasi buat kalian semua. Bye-bye. Bye.